Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas beberapa hal penting, khususnya yang berkaitan dengan kemesiasan dan sebutan Yesus sebagai anak manusia. Yang hari ini kita mempunyai tema yang nanti saya sharekan di dalam share screen, dalam PowerPoint. Kita akan membahas tentang Yesus dan hari Sabat, anak manusia dan hari Sabat. Apa kaitannya dan mengapa Tuhan Yesus sangat dibenci sekali? Karena dia banyak sekali melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tanda-tanda kemesiasannya itu dilakukan pada hari Sabat. Maka pada hari ini, khususnya hari Minggu ini, kita akan belajar bersama-sama mengerti siapakah Kristus itu sebenarnya. Apakah dia itu di bawah seluruh hukum Taurat atau dia di atas hukum Taurat? Dia di bawah Sabat dan harus taat kepada aturan Sabat, atau dia itu di atas hari Sabat. Nah, kita akan membaca dari Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8. Nah, sebelum kita membaca dan kita sebelum mengerti serta mendalaminya, maka kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa dan kita tundukkan hati kita dan seluruh hidup kita kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh percaya bahwa segala hari adalah ciptaan-Mu. Dan tidak ada hari yang tidak diciptakan Tuhan. Bahkan di dalamnya, hari yang Engkau berikan 1 sampai hari ke-6 adalah hari penciptaan. Engkau bekerja dan Engkau menciptakan. Dan pada hari ke-7 adalah hari beristirahat. Bukan berarti Engkau beristirahat kemudian dengan satu sifat dan satu kekuatan yang terlepas dari semua yang ada. Tapi Engkau bekerja. Bahkan pada hari Sabat pun Engkau bekerja dengan luar biasa dalam belas kasihan-Mu, dalam kemurahan-Mu, dan disitulah hari Sabat adalah hari di mana Engkau menyatakan seluruh sifat-sifat ilahi yang paling mendalam, itu Engkau berikan kepada kami dalam firman-Mu dan di dalam Engkau menjadi manusia sebagai Yesus Kristus dan Juru Selamat kami dan Tuhan kami yang kami sembah hari ini, yang kami agungkan, kami tinggikan, membukakan satu rahasia yang besar, bahwa manusia itu bukan diciptakan untuk hari Sabat, tetapi hari Sabat diciptakan untuk manusia. Bahkan Yesus anak manusia melebihi dari hari Sabat. Dialah menciptakan manusia dan dialah yang juga menciptakan Sabat. Maka di sini kami akan belajar dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh supaya kami tidak salah dan kami tidak tersesat dengan pikiran-pikiran yang lain, dan begitu banyak ajaran-ajaran yang bawa kami ke dalam kelemahan kami dan kebingungan, serta begitu banyak orang mengajarkan bahwa hari Sabat itu harus hari Sabtu, hari Sabat harus hari yang lain atau hari sesukanya. Tapi hari ini kami percaya, kami meyakini bahwa anak manusia adalah Tuhan, penguasa atas hari Sabat, dan Dia pencipta yang menciptakan segala waktu dan termasuk di dalamnya adalah Sabat. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak di dalam Sabat, Engkau tidak diciptakan, maka Engkau di atas Sabat. Dan kami percaya ini adalah satu prinsip yang kami harus percaya, dan hari ini kami akan melihat bagaimana Engkau menunjukkan bahwa di dalam anak-Mu Kristus Yesus, Bapa bekerja, Anak bekerja, dan orang-orang percaya bekerja juga pada hari Sabat, di mana kami akan menyatakan terang-Mu, kami menyatakan kemurahan-Mu, kami menyatakan bahwa kami sebagai orang-orang yang mengalami hidup bersama dengan Engkau, dan kami ingin membagikan rasa garam yang berasal daripada Engkau itu Tuhan, sehingga memberkati banyak orang pada hari Sabat itu. Kami percaya bahwa kami akan belajar, Tuhan pimpin kami, dan biarlah roh Tuhan akan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Saya akan share screen dulu supaya kita bisa belajar bersama-sama. Dan ini share screen-nya ya. Nah, di sini. Nah, kita akan belajar anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Jelas dikatakan Tuhan atas hari Sabat. Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Perikopnya Matius 12 ayat 1 sampai 8, dan ada di Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28, dan Lukas pasal 6 ayat 1 sampai ayat 5. Dan itu pembahasannya dan narasinya agak berbeda ya, tapi intinya sama semua. Matius pasal 12 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan.
Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Jadi ini ada satu ladang gandum kan, dan dia berjalan di sana pada hari Sabat. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Memetik kemudian makan karena lapar. Jadi sudah mungkin mereka merasakan bahwa nggak bisa ditahan, maka mereka ambil makan itu dan dipetiklah bulir gandum itu dan memakannya, ya, langsung memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jadi perbuatannya itu melanggar Sabat. Sabat yang mana? Hari Sabat yang mana? Sabat yang firman Tuhan atau Sabat yang tradisi mereka, yang mereka ciptakan, yang mereka tafsirkan. Dan jelas ini adalah Sabat yang mereka tafsirkan dengan seluruh ketentuan-ketentuan tambahan-tambahan yang begitu banyak tentang Sabat. Tidak boleh menyalakan api, tidak boleh mengambil barang-barang, dan tidak boleh juga naik lift pun, tidak boleh memakai angan kita pun itu harus berdiam. Jadi di Israel itu semua lift kalau hari Sabat itu berjalan sendiri dan disetting semua secara otomatis, dan banyak hal semua disetting. Demikian menghormatinya mereka atas hari Sabat, dan itu semua diperbuat seperti itu, ya. Dan itu adalah satu tafsiran pemikiran-pemikiran manusia dan bukan yang ada dalam Alkitab. Jadi memetik bulir gandum waktu lapar itu diizinkan, dan itu ada di dalam Ulangan pasal 23-25 yang menjelaskan demikian. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Tetapi, bayangkan, sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Nggak boleh serakah. Kalau kamu lapar, kamu ambil, silakan, dan itu sah. Dan tidak melanggar hari apapun. Dan ini jelas sekali. Ya. Nah, kita akan membaca selanjutnya, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi, jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Peristiwa itu sangat terkenal sekali. Dan mereka tahu semua, orang ahli Farisi, ahli Taurat, orang-orang Farisi semua, dan orang Yahudi pun tahu ini semua. Dikatakan tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar. Bagaimana ia masuk ke rumah Allah, dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Perbandingannya seperti ini. Perbandingannya. Kalau bulir tadi itu harusnya boleh secara hukum Taurat. Nah, kalau Daud yang melakukan itu di dalam rumah Allah, yang itu adalah hanya orang imam-imam, itu pun karena dia mendapat belas kasihan dari Tuhan, dan karena lapar dan habis perang dan begitu laparnya dan tidak tahan, akhirnya mengambil, dikatakan di sini, sajian, roti sajian. Dan ini bukan bulir gandum yang diperlukan, ini roti sajian, dan itu pun diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Kenapa? Karena belas kasihan Allah itu adalah inti dari hari Sabat, inti ibadah orang percaya, inti ibadah orang Israel. Jadi kalau ada orang yang perlu ditolong dan kemudian termasuk di dalamnya adalah memakan roti itu karena betul-betul lapar dan kondisi yang sangat terpojok dan kondisinya sangat perlu ditolong, maka di situ belas kasihan itu keluar, dan Daud dengan seluruh timnya yang ada itu mengambil roti dan memakannya dan tidak apa-apa, atau karena dia raja sehingga tidak apa-apa. Sedangkan di sini raja di atas segala raja adalah Yesus sendiri, dia adalah Allah sendiri, dia adalah Yahweh itu sendiri. Nah, harusnya kalau mereka tahu siapakah Tuhan Yesus, siapakah Yesus Kristus itu, Mesias itu, maka mereka tidak mungkin mengatakan ini. Dan itu jelas sekali perbandingan antara Daud dengan Tuhan Yesus. Daud adalah raja yang sementara, dan dia raja di atas Daud, dan dialah keturunan yang akan menjadi raja di atas kerajaan yang kekal. Dan sedangkan apa yang dimakan roti sajian itu lebih tidak diperbolehkan. Kalau kamu bicarakan hanya bulir-bulir gandum yang diperbolehkan dalam Ulangan pasal 23 tadi itu. Nah, sedangkan ini roti sajian harusnya tidak boleh, tapi diperbolehkan. Dan nggak apa-apa. Kok kamu melarang murid saya?
Kamu tidak melarang dan tidak mempermasalahkan anak buah dari Daud. Dan itu ada dan tertulis. Dan semuanya ada dalam sejarah. Nah, disinilah kita melihat bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang ahli Taurat itu dan orang Farisi itu mempelintir semuanya. Makna daripada Sabat itu dipelintir untuk apa? Tujuannya untuk menjebak Tuhan Yesus. Untuk supaya Tuhan Yesus bisa ditangkap dan dibunuh. Tujuannya begitu. Ya. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan mereka yang mengikutinya itu lapar. Ayat 4, bagaimana ia masuk ke rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan, tapi dimakan baik olehnya maupun oleh mereka mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Ini jelas dilarang kok kamu bolehkan, sedangkan ini boleh kok kamu larang. Dan inilah kemunafikan dalam agama. Oh, kalau orang besar, kalau raja melanggar nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang kecil melanggar, walaupun diperbolehkan, itu pun dianggap melanggar. Kenapa? Karena aturan saya seperti ini yang saya buat, bukan menurut kitab Keluaran pasal 20 itu, hukum Taurat itu tentang hari Sabat. Bukan, tetapi ini adalah tradisi mereka, tafsiran mereka, dan cara hidup rohani mereka yang rusaknya luar biasa. Dan menampakkan begitu banyak sehingga rakyat bangsa Israel itu, umat Israel itu semakin parah. Dan semakin menghina dan tidak hormat dan tidak memiliki hati yang melihat otoritas ilahi atau rohani itu betul-betul bisa ditiru. Mereka orang-orang yang sangat-sangat munafik sekali. Dan ini sangat berat sekali. Dosa kemunafikan itu dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan perhatikan baik-baik ayat yang kelima. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat, jelas dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah. Apa yang dilanggar? Mereka melakukan pekerjaan sehari-hari dan tidak apa-apa. Namun tidak bersalah. Kenapa? Orang yang menjalankan belas kasihan yang kasihan seperti yang diperbolehkan, kamu larang. Harusnya kamu itu urusi seperti itu. Kenapa itu diperbolehkan? Nah, disinilah Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran tentang hukum Taurat, tentang perbuatan-perbuatan diperbolehkan atau tidak, dan bukan menurut tafsiran mereka, ahli Taurat dan orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi, bukan. Tetapi ini adalah apa yang dituliskan dalam firman Tuhan, apa yang ada di dalam perjanjian lama, apa yang ada dalam kitab Keluaran, Imamat, dan semuanya. Ayat yang ke-6, aku berkata kepadamu di sini, ada yang melebihi bait Allah, ya, lebih dari bait Allah. Ada yang melebihi dari bait Allah. Ada yang melebihi daripada Sabat. Ada yang melebihi dari Taurat. Ada yang melebihi dari Musa. Ada yang melebihi daripada Daud. Ada yang melebihi dari segala semua hal yang ada dalam firman Tuhan. Di atas semua itu ada yang lebih tinggi dari semuanya. Itu siapa? Anak manusia, Mesias. Dia lebih tinggi daripada siapapun. Lebih tinggi dari Abraham. Lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Dan itu ditulis dalam kitab Ibrani. Dia lebih besar, dia lebih agung. Dan dikatakan di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Kalau kamu penuh belas kasihan karena orang-orang itu lapar, kamu nggak akan menghukum, nggak mungkin menghukum. Kamu memberikan belas kasihan, kamu akan membuka dirimu, kamu tidak akan menutup, tidak membuang mereka, kamu akan membuka hatimu, kamu akan tergerak hatimu, dan kamu akan menyalurkan belas kasihan itu. Dan kita masih ingat bahwa kolam Bethesda yang hari Sabtu kemarin itu kita bahas adalah kolam yang penuh dengan belas kasihan. Ya, kolam yang penuh dengan belas kasihan. Nah, di sini kita percaya ya, bahwa di dalam Matius pasal 12 ini, Matius pasal 12, ayat yang ke-7, saya akan bacakan gitu ya. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Jadi persembahan itu bukan belas kasihan. Persembahan itu adalah satu ucapan syukur. Dan perhatikan, dan tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi muridku tidak bersalah. Dia melakukan apa yang ada dalam firman Tuhan. Dan mereka ambil itu dengan tangannya, bukan dengan sabit.
Karena dia lapar dan diizinkan. Orang yang punya tumbuh-tumbuhan atau pohon mangga dan semuanya, ada orang ngambil satu marah-marah gitu kan, untuk karena lapar. Anak-anak kecil itu kan, dulu saya juga pernah tanda petik nyolong seperti itu, tetapi waktu saya baca Alkitab, enggak, itu enggak nyolong, itu diizinkan kalau lapar. Tapi kalau memang nyolong nggak boleh. Tapi karena lapar, aduh saya kepingin lapar sekali, saya mengambil, boleh asal kamu dengan tanganmu satu dua biji diperbolehkan, dan kamu petik itu kan kamu makan, dan itu nggak apa-apa. Dan kalau saya punya pohon dan pohon itu menjulur keluar, maka orang berhak untuk mengambilnya dengan apa? Dengan tangannya, bukan dengan keserakahannya. Belas kasihan itu lawan katanya adalah sebenarnya hati yang tidak puas, hati yang tidak punya belas kasihan, yang rakusnya luar biasa. Di sini dikatakan dengan jelas ayat yang ke-8, karena anak manusia jelas adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, ini yang penting. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, dan berkali-kali tentang anak manusia itu kita akan pelajari apa maksudnya anak manusia itu. Dan dia Tuhan atas hari Sabat, dia penguasa, dia berdaulat, dia yang mengatur, dia Tuhan pencipta hari Sabat. Dan ini sangat istimewa sekali. Tuhan pencipta hari Sabat, dia Tuhan atas hari Sabat, dia penguasa, dia yang mengatur, dia yang mengadakan, dan apa yang boleh dan tidak boleh bukan tergantung pada orang-orang yang di bawah, tapi bergantung pada dirinya penciptanya. Sekarang ini akulah anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Jadi murid-muridku melakukan dan aku perbolehkan, dan itu ada, nggak apa-apa. Dan sekarang ini banyak orang yang mengatakan hari Sabtu itu hari Sabat. Terus kemudian hari ini hari Sabat, semua hari Sabat. Kalau kita baca dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17, jelas sekali kita tidak diikat dengan hari-hari itu. Orang terpercaya siapa? Boleh nggak kita ibadah di hari yang Kamis gitu? Silakan. Tapi kalau kamu lihat Alkitab secara penjelasan Alkitab, ibadah kita adalah ibadah kebangkitan Kristus waktu hari pertama minggu, dan itu tercatat dalam seluruh firman Tuhan dalam perjanjian baru. Dalam Kisah Para Rasul ada, dalam Korintus ada, di dalam Kolose juga ada, dan kita tidak terikat lagi dengan hukum Taurat, tidak terikat lagi dengan hari Sabat, termasuk di dalamnya hari Sabtunya. Jadi kita orang Kristen tidak membuang hari Sabat. Kita percaya Sabat itu ada. Tetapi Sabat itu sudah digenapi di dalam Kristus. Nah, kita baca ini dalam Kolose pasal 2. Karena itu, jangan biarkan seorang pun menghakimi kamu dengan masalah makanan dan minuman. Oh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dan banyak orang-orang yang beragama itu mengatakan ini najis, ini nggak boleh, ini melanggar hukum Tuhan, ini menjijikkan, ini haram gitu kan, ini halal, wah ini najis atau tidak tahir, dan semuanya diatur semuanya, dan sampai detail-detail semuanya. Dan itu menunjukkan apa? Bahwa kita diikat dengan hal-hal seperti ini, padahal kita yang menguasai hal ini, tapi manusia memberhalakan ini. Jadi hari Sabat itu bukan kita berhalakan, tapi hari Sabat itu melayani kita, karena hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu jangan biarkan seorang pun menghakimi kamu dengan masalah makanan dan minuman atau hari raya keagamaan. Wah, kamu nggak ngerayakan Natal tanggal 25 ya? Wah, kamu nggak bener itu, kamu Kristen nggak bener. Nah, siapa bilang? Tanggal 25 itu adalah harus dirayakan tanggal 25. Kita tidak diikat dengan hal seperti ini. Kita diikat dengan Kristusnya. Kita merasakan bahwa Kristus itu lahir dan kuasanya sempurna dan ada dalam hidup saya setiap hari. Dan saya merenungkan itu tiap hari. Saya berdoa dan saya merasakan hadirat inkarnasi itu tiap hari, tiap saat bersama dengan saya. Dan itulah arti Natal sebenarnya. Dan dikatakan di sini, termasuk di dalamnya adalah perayaan hari agama, hari keagamaan, perayaan bulan baru, atau hari Sabat. Jelas sekali. Jangan biarkan seorang menghakimi kamu. Nah, sekarang ada gereja-gereja menghakimi, oh kamu nggak boleh hari Minggu, harus hari Sabtu, nggak boleh hari Sabtu, harus hari Minggu. Siapa yang menghakimi kita? Jelas sekali dikatakan, jangan menghakimi karena hal makanan, minuman, perayaan keagamaan, perayaan bulan baru, atau hari Sabat. Jelas sekali. Dan dikatakan Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa artinya ini? Ya,
Saya bacakan ayat yang 17, pas Kolose pasal 2 17. Semuanya itu hanyalah, nah ini tanda petik ya, bayangan tentang hal-hal yang akan datang. Siapa itu bayangannya? Menunjuk pada siapa bayangan itu? Ya Kristus. Jadi Sabat ini menunjuk pada Kristus. Taurat itu menunjuk pada Kristus. Seluruh kitab suci yang ada dalam perjanjian-perjanjian baru itu mengarah dan meninggikan, memuliakan tentang Kristus. Dan pusat dari seluruh kitab suci adalah menunjuk dan mengakui, memberitakan, menyatakan bahwa Kristus adalah berita Injil yang sejati. Jadi bukan masalah Sabat kita masalahkan hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin. Bukan itu kita masalahkan. Prinsipnya adalah semua hari ciptakan Tuhan. Dan kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para rasul, itu hari awal minggu pagi itu sebagai hari penuh sukacita, penuh kemenangan, zaman yang baru, dan tubuh yang baru dari Kristus menjamin kita semua menjadi umat yang baru. Nah, itu adalah intinya. Jadi kita bukan lagi hari Sabtu, tapi kita merayakan kemenangan Kristus pada hari raya kemenangan itu. Dan dia sudah menaklukkan maut dan segala dosa dan perbudakan dosa dan mengeluarkan kita dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang. Dan itu adalah dia bangkit. Kebangkitan itulah perayaan kita. Dan itulah yang akhirnya menjadi tradisi orang-orang Kristen, tanda petik tradisi ya, dan bukan harus dipasangkan, ini harus minggu, kalau nggak minggu kamu bukan orang Kristen. Kita nggak diikat itu lagi, tapi kita percaya ada hal-hal yang baik. Iya, ya, termasuk di dalamnya aturan-aturan yang lain. Banyak orang bertanya pada saya, kenapa kok cuma satu yang diikuti? Kok nggak yang lain diikuti? Ya harusnya kalau mengikuti satu, ikuti yang lain. Kalau mengikuti sunat, ya ikuti aturannya bangsa Israel. Seluruh bangsa Israel sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Pekerjaan Taurat dan semuanya, tuntutan-tuntutannya, itu sudah selesai. Dan diselesaikan siapa? Bukan kita, bukan Musa, bukan Yosua, bukan Daud, bukan. Tapi diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan jelas dikatakan bahwa kita manusia itu lebih jauh bernilai daripada hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari, bukan makhluk hidup. Dia adalah times yang ada dalam waktu. Dan itu diberikan Tuhan supaya manusia bisa menikmati bersama dengan Tuhan. Bisa menikmati bagaimana tuh kemenangan, perayaan, dan sukacita yang luar biasa. Dan Tuhan beristirahat dalam arti bukan tidak bekerja. Tuhan beristirahat artinya menikmati seluruh ciptaan. Dan dengan seluruh ciptaan itu, dia menyatakan sukacitanya. Karena jatuh dalam dosa, maka sukacita itu menjadi tertutup. Dan Tuhan memberikan belas kasihannya di hari raya, di hari perayaan, di hari ibadah. Maka ibadah itu intinya adalah jelas sekali dikatakan sini di dalam ayat ini. Ya, apa yang dikatakan di dalam ayat ini adalah kitab Taurat itu dikatakan jelas sekali bahwa melebihi dari hari Sabat Tuhan Yesus, dan dikatakan ayat yang ketujuh, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi belas kasihan. Kita harus ingat pada orang-orang berdosa yang belum mengenal Kristus. Jadi bukan utak-atik gitu kan. Bukan mempermasalahkan hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin. Ini ibadahnya kapan, dan kita bertanya seperti itu. Kalau kita mau jelas gitu ya, ada seorang ahli perhitungan waktu dan semuanya, bumi dan semuanya itu bergerak, itu berubah-ubah loh. Berubah-ubah. Maka orang Israel itu memiliki penanggalan itu dua, bukan satu. Penanggalan secara lunar dan penanggalan secara solar. Dan dia memakai dua ini. Sedangkan orang-orang beragama salah satu saja. Orang dunia cuma salah satu. Orang Israel satu-satunya memiliki dua perhitungan kalender. Kenapa? Karena itu baru tepat, baru bisa dihitung kalau dua-dua itu dimasukkan di dalamnya. Bukan hanya bulannya, tapi juga bagaimana kalender solarnya, tahunannya itu, dan musimnya semua. Dan itu telitinya. Itu pun akhirnya ada selisih, dan setiap selisih itu akhirnya ditambahkan kembali untuk dihitung lagi, ditambahkan. Jadi ditambahkan hari lagi, dan banyak sekali perhitungan-perhitungan yang untuk menghitung selisihnya itu. Dan ini rumit sekali, ya. Tetapi itu ada dalam sejarah. Jadi kita harus tahu, ya, ketepatan hari itu kapan. Kita benar-benar tidak tahu sebenarnya. Ya, apakah hari Sabtu ini dengan dulu sama dengan awalnya sama gitu, dan hari Sabtu Minggu sama. Nah, kita tahu bahwa penetapan hari Sabat itu
waktu dilakukan sebagai satu kebudayaan dalam bangsa Israel yang berasal daripada perintah Tuhan, itu pada waktu bangsa Israel ada. Abraham dan semuanya tidak memiliki Sabat. Tidak ada perayaan Sabat. Ya, kita harus tahu ini. Oke, saya lanjutkan. Kita lihat ini ya. Sebutan anak manusia dalam Alkitab itu mengandung beberapa hal penting. Ya, saya akan dibahas ini. Yang pertama, tentang sifat otoritatif dan wewenang dari anak manusia yang berdaulat, dan dia adalah mewakili seluruh manusia, dan dia menghadap pada Allah Yahweh itu yang Bapaknya. Dan wilayah daripada seluruh yuridiksinya, wilayah daripada hukumnya, dan dia akan menghakimi sebagai anak manusia. Dia berkuasa melakukan banyak hal. Dan yang kita tahu, yang di dalam Alkitab yang membuat bangsa orang-orang Yahudi, bangsa Israel benci dengan Tuhan Yesus, termasuk ahli Taurat, orang Farisi, dan tua-tua Israel sangat membenci dia adalah karena dia mengatakan dia bisa mengampuni dosa. Anak manusia, Tuhan atas hari Sabat. Yang pertama, anak manusia mampu mengampuni orang berdosa, menebus dosa orang, mengampuninya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Membereskan dosa, orang Israel, ahli Taurat, dan orang Farisi, imam besar sekalipun, tahu, tidak ada satu orang pun yang bisa membereskan dosa. Sekecil apapun dosa itu tidak pernah dibereskan dan tidak akan mampu manusia bereskan. Apalagi agama-agama kita, dengan cuci muka, dengan mandi, dengan bersih-bersih, dengan doanya, dengan tangisannya, itu tidak akan menghapuskan dosa kita. Yang bisa adalah Mesias, anak manusia ini. Dan jelas sekali, anak manusia artinya akulah anak manusia. Dan dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, aku, bukan langsung aku, tapi dikatakan anak manusia, artinya saya sendiri, berkuasa untuk mengampuni dosa. Matius 9 ayat 6, pasal 12 ayat 32, dan terus 40. Anak manusia sebagai penabur benih yang baik. Anak manusia memerintah malaikat-malaikat. Anak manusia bukan datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan banyak yang lain tentang anak manusia. Dan jelas sekali anak manusia itu menunjukkan kepada mewakili seluruh manusia yang dikenan oleh Tuhan. Dan Tuhan menciptakan manusia itu untuk menjadi anak manusia, anak Adam. Dan Kristuslah yang mengembalikan seluruh kemanusiaan yang ideal, yang sempurna, yang diminta oleh Bapa Surgawi. Jadi dia representasi dari manusia milik Allah. Milik Allah. Dia menderita, dia menebus, dia menyelamatkan. Dan jelas sekali anak manusia akan menderita, dia akan mati, dan dia akan bangkit. Dia akan menyelamatkan kamu. Barang siapa percaya pada anak manusia, kepada Mesias, maka engkau tidak akan binasa. Yohanes 3:16 itu menunjuk kepada anak manusia. Menunjuk kepada Yesus sebagai anak manusia. Barang siapa percaya kepada dia. Dan pengakuan Yesus waktu melakukan mujizat, engkau adalah anak Allah tinggi, engkau ilahi. Dan anak manusia adalah yang sama dengan saya, yang mencapai hati saya, yang membawa semua dosa saya diangkat oleh dia. Jadi apa yang dilakukan oleh anak manusia ini mewakili seluruh manusia yang akan dikenan dan akan diterima dan akan dikasih oleh Bapaknya. Dan inilah anak manusia. Inilah rahasia anak manusia. Kita lanjutkan. Di dalam Matius pasal 12 ayat 8 jelas sekali, dan juga Markus 2 ayat 28, Lukas 6 ayat 5, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bahkan dikatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, adalah penguasa Sabat, pencipta hari-hari, bulan-bulan, dan tahun semuanya. Jadi kamu jangan memperkarakan itu. Kamu harus melihat saya. Semua ini bayangan dari apa yang saya lakukan. Semua menunjukkan kepada karyaku yang akan aku jalani semuanya. Dan sangat ajaib sekali. Tuhan Yesus waktu mati di kayu salib pada hari Jumat itu adalah untuk menyongsong hari Sabat yang baru. Dan kemudian dia di dalam maut itu, di dalam hari Sabat, hari Sabtu itu dia berada dalam maut, dan pada hari Minggu dia membawa Sabat yang dihidupkan, bukan Sabat yang mati, bukan Sabat di dalam dosa, yang di dalam ritual agama adalah Sabat dalam dosa. Jangan mengulangi hari Sabat dalam ritual kematian yang seperti dilakukan Israel, tapi lakukanlah di dalam Kristus. Sabat yang dimulai dengan hari kemenangan, hari pertama.
hari Minggu, dan disitulah Kristus itu menyatakan kamu harus menyembah yang dinamakan anak manusia ini, yang bertahta bersama dengan Bapa yang Maha Kuasa. Dan jelas sekali di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari hari Sabat, lebih besar dari bait Allah. Ada di sini. Nah, ayat ini jelas ya. Di sini ada yang melebihi bait Allah pada ayat yang ke-6. Jadi siapa yang melebihi bait Allah? Ya yang menciptakan bait Allah, yang mengadakan bait Allah, yang mengadakan Sabat. Dan dialah anak manusia itu. Jadi orang-orang itu dibawa oleh Tuhan Yesus untuk mengenal dia. Waktu orang mengenal Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, orang-orang yang tidak terima karena memegang aturan-aturan agamanya, tafsiran-tafsirannya melawan Tuhan Yesus. Melawan semua apa yang kebenaran itu. Dan hari ini juga sama, kekristenan sama. Kekristenan yang benar, yang sesungguhnya, yang berada di atas hari Sabat, dan kita ciptakan adalah bukan untuk melayani hari Sabat. Hari Sabat diciptakan untuk melayani kita. Hari Sabat ada diciptakan Tuhan untuk melayani manusia. Bukan kita kemudian dipimpin, oh ini hari Sabtu, ini hari Minggu, nggak boleh ini, kita harus berdiam. Bukannya seperti itu. Kita yang menguasai hari itu. Kita yang akan memberikan tata layanan kita, kepercayaan Tuhan berikan pada kita. Hari Sabat itu ada hari kepercayaan Tuhan kepada kita. Untuk apa? Untuk berkarya dan menyatakan belas kasihan Allah. Menyatakan kepada orang-orang berusaha dunia yang gelap ini. Dan kita bukan menikmati Kristus saja yang ilahi, yang penuh dengan kuasanya, tetapi kita juga membawa Kristus itu yang secara tubuh manusiawi mati bagi orang berdosa. Kita bawa itu dan kasihnya itu dinyatakan pada dunia ini sehingga terang itu bercahaya. Dan ini penting sekali. Ya. Jadi hari Sabat dijadikan untuk manusia, bukan manusia dijadikan untuk hari Sabat. Jangan dibalik-balik. Begitu kita salah mengagungkan hari satu saja. Hari Minggu itu betul-betul hari. Dan kita berada diperbudak oleh hari itu. Kita memasukin dosa yang sama. Yang Tuhan Yesus katakan. Dan kita seperti orang Farisi, ahli Taurat, dan tua-tua dan bangsa Yahudi itu. Yang salah dan menambahkan tradisi dan tafsiran-tafsiran. Kita kembali menambahkan ini. Celakalah kita. Banyak orang-orang yang belum mengerti ini. Kalau kamu melihat Kristus sebagai wujud daripada Sabat itu, kamu tidak mungkin akan ngotot bahwa hari Sabat itu harus Minggu, harus Senin, Selasa. Bukan, Kristuslah. Apa yang dilakukan Kristuslah. Kristus mengatakan kemenangan dan itu hari Sabat adalah hari awal kemenangan kebangkitannya. Nah, itulah kita lakukan itu. Dan itu pun bukan harinya yang akan menjadi Tuhan kita, tapi Kristusnya. Dan ini membuat kita berbeda dengan orang-orang yang fanatik dalam agama-agama itu. Nah, kita tidak jatuh di dalam kefanatikan seperti itu. Tetapi kita betul-betul mengerti maknanya dan apa dasarnya di situ adalah Kristus, bukan bayangannya, bukan gambarannya, bukan simbol-simbolnya, tetapi adalah Kristusnya. Dan kita tidak perlu lagi membawa anak kambing, anak domba, kita bawa yang tidak bercacat celah. Nggak perlu lagi, kenapa? Karena Kristus yang sudah menggantikan kita. Dan ini indah sekali. Ya. Nah, di sini kita melihat begini. Di dalam pikiran orang-orang Yahudi dan ahli Taurat dan semua orang-orang di sana yang menafsirkan dengan cara-cara yang salah dan menyesatkan itu, mereka berpikir bahwa semua itu harus melayani Sabat itu. Karena ini hari Sabat, maka mereka bikin aturan-aturan hari Sabat. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan banyak ratusan aturan. Bahkan kalau ditambahkan bisa lebih daripada 1000 aturan, yang detail-detailnya itu banyak sekali. Bahkan untuk istri nggak boleh ini, suami begini, kalau sampai anak-anak melakukan ini, nggak boleh mengatakan ini, dan perbuatan-perbuatan itu sampai kepada detail-detail itu dilakukan semuanya. Dan itu sangat membebani. Jadi kita melihat Kristus Yesus, anak manusia itu membebaskan kita dari dosa kita, membebaskan kita dari kutukan Taurat, membebaskan kita dari seluruh tuntutan Taurat, dan termasuk dalamnya adalah hari-hari agama-agama tentang makanan minum, semua itu sudah dibebaskan, dimerdekakan. Jangan kita ambil lagi. Dan kemudian menjadi kuk kita kembali dan kita kemudian berjalan seperti orang Israel dulu lagi.
masuk dalam perbudakan lagi. Bukan, kita sudah menang. Dan kita bukan di dalam ikatan kekalahan di dalam hari Sabat itu. Kita merdeka di hari Sabat. Kita tidak diperbudak di hari Sabat. Jadi semua orang yang sadar tentang pentingnya Kristus adalah wujud dan penggenap, dan dialah yang sempurna, bukan Sabatnya, bukan Sabtunya, bukan tentang hari-harinya, bukan, tetapi tentang dirinya dia. Nah, disitulah dia mengatakan ada yang melebihi daripada Sabat, melebihi dari bait Allah, melebihi dari semua nabi-nabi dan segala sesuatu, dan dialah anak manusia. Dan jelas sekali di sini. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan dari semuanya ini, maka manusia yang mengatur hari Sabat, karena hari Sabat diberikan untuk melayani manusia, dan manusia yang menata layani hari Sabat, menata layani hari-hari perayaan-perayaan, menata layani berkat-berkat Tuhan, menata layani keluarganya, menata layani harta kekayaannya, uangnya, bagaimana manajemen uangnya, bagaimana mengatur uangnya, bagaimana supaya uangnya itu bisa dibuat untuk bisa bermanfaat yang luar biasa, dan itu semua diberikan Tuhan dianugerahkan kepada manusia. Jadi jangan dibalik seperti itu. Nah, semua orang-orang yang terbalik itu adalah semua yang berkaitan dengan cara beragama. Kita balik semuanya. Jadi kalau kita cuci muka, cuci tangan, kita merasakan, wah kita layak di hadapan Tuhan. Bukan cuci muka, cuci tanganmu, kebersihan hatimu. Bagaimana engkau dilahirbarukan, engkau diterima Tuhan. Jadi kalau saya belum cuci muka, belum cuci tangan, saya ke gereja. Dan saya ikut bersama dengan Tuhan. Hati saya betul-betul kudus kalau, dan saya tahu anak manusia menebus dosa saya. Bajumu compang-camping, mukamu jelek luar biasa, dan kamu masih belum mandi sekalipun, kamu penuh dengan belas kasihan dari Tuhan, dan kamu diterima oleh Tuhan. Persembahan yang penuh belas kasihan diterima Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan diterima oleh Tuhan. Jadi kalau kita memberikan pelayanan kita, saudara, itu pelayanan yang berdasarkan Allah membelas kasihan kita, Allah yang sangat memberikan hak kepada kita untuk bisa melayani. Bukan karena saya mampu, bukan karena Israel lebih hebat dari bangsa lain, bukan. Israel bangsa paling kecil di antara segala bangsa. Dia bangsa yang gampang sekali dikalahkan. Tetapi bangsa Israel ini menguasai dunia dalam segala berkat Tuhan itu. Dan kita lihat ini. Jadi manusialah yang mengatur, menata layani hari-hari Tuhan, termasuk di dalamnya adalah Sabat. Karena itu manusia otomatis lebih unggul daripada hari-hari Sabat. Dia berada di atas segala hari. Dan segala ini yang ada ciptaan ini melayani manusia. Diciptakan untuk manusia. Manusia menjadi mahkota kemuliaan dari seluruh ciptaan, termasuk di dalamnya adalah binatang-binatang dan segala sesuatu yang diatur oleh manusia. Dan hari-hari semua juga manusia yang atur. Ini luar biasa ini. Dan bagaimana mengaturnya? Ya menurut firman Tuhan, menurut Kristus yang sudah menyerahkan kuasanya itu. Dan kita tahu ini. Dan yang ketiga adalah manusia yang diinginkan oleh Allah adalah bukan manusia yang menjadi orang yang tunduk kepada seluruh aturan dunia ini, bukan, tapi yang tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman Allah. Jadi kalau firman mengatakan yang benar A, maka kita harus berkata pada orang-orang yang salah, itu tidak benar. Karena Alkitab mengatakan bahwa kita bukan melayani hari yang melayani saya. Dan hari-hari termasuk di dalamnya adalah hari-hari khusus, hari perayaan dan semua itu melayani kita semua. Dan Tuhan berikan kepada manusia, kepada bangsa Israel khususnya, untuk mengenang karya Tuhan. Hari Paskah, hari Passover itu, kemudian hari pondok tahun, hari kemenangan, dan segala kalanya. Itu mengenang kepada apa? Karya Allah kepada manusia yang dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa yang sangat dikasih oleh Tuhan. Ini belas kasihan Tuhan itu mengalir di sana. Dan Tuhan buka ini semuanya. Dan itulah arti daripada anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Dan semua orang percaya Tuhannya adalah bukan Sabat, tetapi Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang membuat hukum-hukum baru dan tradisi dan tafsiran semua tuntutan yang baru seperti ahli Taurat itu, dan orang-orang Farisi tua-tua semuanya, orang-orang Yahudi itu membuat aturan-aturan yang menjadi Tuhannya mereka, dan mereka pun seharusnya mengikuti aturan ini.
Tetapi kenyataannya apa? Mereka sendiri tidak menyentuhnya. Tuhan Yesus marah luar biasa. Di dalam Matius pasal 23, dia mengutuki orang Farisi dan ahli Taurat dan dikatakan kamu ular beludak. Kamu yang benar-benar orang-orang yang munafik sekali. Dan jelas sekali kamu merampas hak orang-orang miskin, janda-janda miskin, semua kamu ambil semuanya. Bagaimana mungkin kamu bisa menerima persembahan seorang janda miskin yang mereka pun hidup aja susah dan dia berikan itu dan kamu bisa terima dengan sukacita dan kamu buat foya-foya. Oh, itu manusia-manusia celaka. Dan kalau saya boleh katakan, banyak sekali hamba Tuhan yang sukses luar biasa karena dari uang-uang kesengsaraan jemaatnya dan dia memfoya-foyakan. Itu adalah kematian bagi hamba Tuhan ini. Dan itu akan dituntut, akan dihakimi Tuhan dengan persembahan-persembahan ini. Dan saya pernah ketemu dengan satu hamba Tuhan yang sangat sangat apa ya? Sangat kaya sekali sebenarnya. Papanya tuh orang hebat sekali, pendeta yang sangat terkenal. Dan waktu saya ngomong-ngomong itu dan perjalanan ke Jakarta dan juga ke Surabaya, saya ketemu dengan beberapa orang yang saya tanya apa sih keunggulan daripada pendeta itu, dan dia menceritakan dia punya tanah itu puluhan hektar, dia punya banyak hal yang luar biasa, dia punya ini tuh. Saya sampai kaget sekali. Ini dari mana orang ini punya kekayaan yang luar biasa? Padahal saya tahu waktu dia masih kecil, dia tuh nggak memiliki apa-apa, berada di kota-kota kecil gitu. Begitu dia mengikuti Tuhan, itu hartanya berlimpah-limpah. Dan saya tahu waktu jemaatnya, waktu saya berada di gereja itu, jemaatnya itu orang-orang yang miskin sekali sebenarnya. Ada yang tukang beca, ada yang tukang jual pecel, banyak sekali. Dan mereka orang-orang setia memberikan persembahannya. Tanda petik itu ya, perpuluhannya, walaupun kita tahu perpuluhan tidak pernah mengikat kita. Kita menelata layani persembahan termasuk dalam perpuluhan. Manusia atas hari Sabat, manusia atas Taurat, manusia atas persembahan. Dan itu prinsip. Dan bagaimana orang-orang ini kemudian mengumpulkan uangnya dan ribuan orang, ratusan ribu orang itu mengumpulkan pada gereja. Dan diambil oleh hamba Tuhan ini. Oleh keluarga yang dibagi-bagi dan untuk beli ini, beli itu, dan banyak sekali. Dan tidak memikirkan kehidupan jemaat yang sengsara. Ini kematian, ini celaka yang luar biasa. Engkau pikir engkau senang-senang, engkau akan masuk neraka. Dan itu dibenci oleh Tuhan Yesus. Celakalah kamu, ular beludak kamu. Dan itu jelas sekali. Dan disitulah orang Farisi ahli Taurat benci dengan Tuhan Yesus, ingin bunuh dia. Kenapa? Karena dia buka aibnya semua. Dosa-dosa ahli Taurat, orang Farisi, para imam itu semuanya, dan bangsa Yahudi, orang Yehuda itu penuh dengan kebohongan, kemunafikan rohani, menutupi semua itu dengan kepalsuan agama, dengan tuntutan-tuntutan seperti itu, dan mereka tidak menyentuhnya sama sekali. Kasihan sekali. Dan inilah hari ini kita belajar. Mari kita menata layani. Kita diberikan oleh Tuhan satu kuasa sebagai anak-anak Allah. Dan kita harus juga menguasai hari-hari kita yang Tuhan berikan pada kita. Dan kita bisa untuk menata layani ini. Dan keluarga kita, pekerjaan kita, itu semua melayani kemuliaan Tuhan di dalamnya. Dan kita bersyukur hari ini. Kita mohon pertolongan Tuhan. Dan kita mengakui dengan satu kalimat ini, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Karena perkataan inilah Yesus dibunuh. Karena perkataan inilah Yesus disalibkan. Karena perkataan inilah Yesus dicari-cari dan kemudian akan dijebak dan dijual oleh Yudas Iskariot. Dan disitulah kita tahu yang ditolak kebenaran itu oleh umatnya, maka Tuhan berikan itu kepada bangsa-bangsa lain. Yang diundang tidak datang dan dipaksa tidak datang dengan alasan macam-macam, maka Tuhan mengundang yang lain dan masih ada tempat, maka Tuhan meminta supaya mengundang semua orang yang di pinggir-pinggir jalan, ayo masuk semuanya, supaya mereka ikut pada pesta anak manusia. Dan apakah kita tahu hal ini? Dan keselamatan itu hanya ada di dalam anak manusia. Aku datang untuk menyelamatkan. Aku datang bukan untuk menghakimi. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Aku datang untuk menebus dosamu, bukan untuk kamu supaya menebus dosamu, bukan.
Aku yang akan mengampuni kamu, bukan kamu yang akan mengampuni dosamu sendiri. Bukan, akulah yang akan mengampuni. Baru kamu bisa mengampuni orang lain dan dirimu sendiri. Mari kita berdoa dan kita mohon pertolongan Tuhan pada hari ini. Supaya kita benar-benar tahu bahwa Yesus, anak manusia, adalah Tuhan, pencipta, penguasa atas hari Sabat. Dan kita semuanya tidak terikat lagi dengan ikatan-ikatan secara agama, secara perbudakan apapun. Dan kita tidak terikat dengan hari, tetapi kita terikat dengan Kristus yang menguasai semua hari, termasuk di dalamnya adalah hari Sabat. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mau belajar dalam kebenaran. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak boleh memilih hari dan mengistimewakan termasuk ulang tahun kami sendiri. Apapun termasuk kenangan-kenangan yang sangat indah. Itu bukan Tuhan kami. Bukan berada di atas kami, tapi berada di bawah kami. Kami harus menata layani, kami harus mengingat baik itu hari kelahiran kami, dan kita harus mengingat juga hari Tuhan akan panggil kami sebagai orang yang akan dipanggil oleh Tuhan dalam kematian. Kami tahu Tuhan, semua hari adalah milik-Mu. Dalam sukacita yang besar, Engkau penguasa atas hari-hari, penguasa atas hidup kami, dan Engkau berikan hak-Mu kepada kami untuk mengatur sebagai umat yang Kau ciptakan baru di dalam Kristus anak-Mu, dan tidak terikat lagi dengan Taurat dan semuanya. Dengan kasih yang sempurna, kami akan melayani Engkau. Dengan belas kasihan-Mu, kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan kedamaian-Mu, berjalan dengan kuasa kasih setia-Mu Tuhan, yang melebihi dari hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan hati kami semua. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan masuk pada hal-hal selanjutnya dalam firman Tuhan pada hari Minggu ini. Dan kita berdoa supaya kondisi COVID yang semakin berat, dan hari ini kita tahu melebihi dari 20.000 yang ada di Indonesia. Dan kita masuk dalam ranking yang kelima. Ya, kita berdoa baik-baik supaya kita sungguh-sungguh dengan hikmat dari Tuhan, dengan pengertian dan kehati-hatian, dan kita semua harus saling mengingatkan dalam kondisi seperti ini. Dan jangan ceroboh, jangan sembarangan. Ya, sampai ketemu, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan semuanya yang hadir dan mendengarkan firman Tuhan.